Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kak Amam. Kali ini Kak Amam akan mereview buku yang beberapa waktu yang lalu sudah kita review, buku dari Syamil ya. Nah, pada kali ini Kak Amam ingin mereview buku tentang mengimani para malaikat ya. Nah, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu dialog antara seorang ayah dan seorang anak di satu pagi. Ayah, Ya, ada apa? ayah, kenapa ya ayah? Allah itu menciptakan malaikat. Oh, itu untuk membantu Allah Subhanahu wa taala mengatur jagat alam semesta ini. Hah? Kok Allah masih dibantu? Bukannya Allah itu maha kuasa, Allah itu maha perkasa, maha segalanya. Tapi kenapa ya Allah masih membutuhkan malaikat untuk membantu? Celotehan ini, pertanyaan-pertanyaan ini sering juga muncul di anak-anak kita. Ayah, Ya, ada apa lagi? malaikat itu tugasnya apa sih ya? Maka sebagai orang tua, kita mesti memberikan jawaban yang tepat untuk anak kita sesuai dengan alam berpikir mereka, kan begitu. Nah, hanya persoalannya seringkali banyak orang tua kemudian bingung memberikan jawaban agar kemudian logika kita sebagai orang dewasa bisa diterima oleh anak-anak. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, buku ini akan membantu kita semuanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul di anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kita ini kan dia dalam proses ya untuk pengen banyak tahu ya. Apalagi hal-hal yang gaib ya, hal-hal yang gaib. Malaikat itu nggak kelihatan, malaikat itu wujudnya seperti apa. Ayah, malaikat itu bentuknya seperti apa? Katanya malaikat itu bersayap. Nah, kalau malaikat bersayap, berarti malaikat kayak burung dong. Itu kesimpulan-kesimpulan mereka. Kalau kemudian ini tidak kita arahkan, kita bimbing, ya pada akhirnya anak kita menjadi memahami sesuatu yang gaib ini dengan tidak tepat. Nah, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, kali ini Kak Amam akan membahas tentang ini ya. Bagaimana mendidik anak kita agar mereka mengimani para malaikat, kemudian dia meyakininya, dan kemudian dia memiliki sikap dan perilaku sebagaimana yang kita harapkan. Nah, kembali lagi, buku ini mungkin perlu saya ulas kembali. Buku ini dikemas demikian rupa ya, berjilid-jilid banyak buku. Jadi buku Pintar Iman Islam ini ada 5 tambah 6 berarti 11 buku ya. 11 buku yang di dalamnya mengantarkan kita untuk mengenalkan anak-anak kita terhadap agamanya, yaitu Islam. Nah, saya senang dengan buku ini ya, karena buku ini dari sisi tampilannya ini full color yang tentu ini sangat disukai oleh anak-anak kita ya, di dengan hardcover yang eksklusif ya. Kemudian kertasnya ini kertas apa ya, tebel itu ya, kertas UV ya, dilapisi UV ya, sehingga kemudian ini tidak mudah sobek. Dan kalau anak-anak sering buka-buka ini, buku ini insya Allah
tetap awet dan kuat. Nah, ada apa di dalamnya kaitannya dengan mengimani para malaikat ini ya? Syamsu Ar-Ramli ini sangat luar biasa mengarahkan kita sebagai orang tua untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang bisa diterima oleh anak kita. Nah, sebelum kita mengulas lebih banyak, saya ingin sampaikan daftar isi di dalam buku ini ya. Jadi daftar isinya juga menarik ya. Jadi tema-tema atau judul-judul bahasan yang ada di dalamnya ini ditulis dalam kalimat-kalimat tanya. Siapakah malaikat itu? Nah gitu. Sehingga kemudian si anak akan bertambah, iya ya, siapa ya malaikat itu ya? Maka kemudian dia akan terangsang atau tergugah keinginannya untuk mencari jawabannya gitu, di dalam buku ini. Maka kemudian dia akan membuka buku ini. Kemudian mengapa Allah menciptakan malaikat? Nah, tadi kan ada pertanyaan seperti itu. Kemudian apa arti beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Ya. Dapatkah kita melihat malaikat? Malaikat tinggal di mana dan jumlahnya berapa? Gitu kan? Kemudian apa saja pekerjaan malaikat sehari-hari? Siapa saja malaikat yang wajib kita ketahui? Terus siapakah malaikat Jibril dan apa tugasnya? Gitu. Sampai kemudian bagaimana rupa malaikat Malik? Ya. Sampai kemudian terus berlanjut siapakah malaikat rahmat? Ya. Dan kemudian pada kesimpulannya, sesungguhnya ketika kita mengimani malaikat maka hidup bahagia ya, kita merasakan ketentraman, ketenangan karena kita telah mengenal dengan baik malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali buku ini dengan satu kisah ya. Di sini ditulis Al-Kisah, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor tengah melaksanakan sholat malam. Di dalam sholatnya ia membaca beberapa surat dari Al-Quran. Tiba-tiba datang benda berbentuk kubah hitam yang di dalamnya terdapat sejenis tanah liat. Benda itu hadir menaungi dirinya. Lelaki Ansor ini terkejut dan takut. Kudanya pun langsung lari. Benda itu terus mengikutinya, lalu meninggi dan akhirnya lenyap di langit. Nah, peristiwa ini kemudian diceritakanlah kepada Rasulullah SAW. Dia menceritakan peristiwa yang dialaminya semalam. Mendengar cerita itu, kemudian Rasulullah bersabda, itu adalah kedamaian atau malaikat yang datang karena mendengar bacaan Qur'anmu. Andai saja engkau terus membacanya, engkau akan menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Jadi bagi mereka-mereka yang beriman, maka dia akan senantiasa dibersamai oleh mereka. Ini tentu menimbulkan motivasi kepada anak agar dia menjadi anak soleh, anak yang beriman, dan dia mendapatkan pengawalan dari para malaikat Allah. Ya, nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di buku ini diawali dengan siapakah malaikat itu, karena definisi ini perlu juga disampaikan kepada anak-anak kita. Siapa sih malaikat itu, gitu kan? Nah, tadi ada cerita bahwa malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tugasnya melaksanakan seluruh yang Allah perintahkan, ya kan? Kemudian dia melaksanakannya dengan baik, dengan penuh ketaatan dalam rangka membantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menarik ya di buku ini, dia menjelaskan bahwa malaikat ini dijelaskan kepada kita dan juga kepada anak-anak itu ya, dari definisinya
kemudian wujudnya gitu kan, bahwa wujud malaikat itu dia memiliki sayap, tapi kita tidak bisa melihatnya. Lantas biar kita bisa melihat bagaimana? Nah, malaikat itu dia akan mewujudkan ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi seseorang, dia akan berubah wujud sebagaimana kita, yaitu seperti manusia. Di dalam dan di sini juga disampaikan ya, bagaimana malaikat itu pernah berubah wujud ya kan, ketika dia menemui Rasulullah dan sahabat-sahabatnya untuk menjelaskan rukun Islam ya. Kemudian dia hadir dan menemui Rasulullah, kemudian dia bertanya, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Gitu. Ketika itu sudah dijelaskan, orang itu pergi, para sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah dia itu? Maka Rasulullah menjawab, dia adalah malaikat Jibril. Nah, dari situ berarti malaikat itu ketika dibutuhkan dia bisa berubah wujud seperti manusia untuk menemui kita. Dan bisa jadi sekarang ini juga seringkali kita bertemu dengan malaikat-malaikat seperti itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak menakutkan, bukan? Nah, lain halnya dengan di sini nih, saat Abu Jahal lari ketakutan karena dia melihat ya, sesuatu yang menakutkannya. Jadi kisahnya seperti ini. Ini juga ada kisah ya, bagaimana seorang kafir ketika kemudian dia melihat malaikat. Dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang Abu Jahal. Dia adalah seorang tokoh kafir Quraisy yang membenci Rasulullah. Suatu ketika dia bersumpah atas nama Lata dan Uzza di hadapan teman-temannya, lalu dia mengatakan bahwa dia akan menendang Rasulullah jika melihat beliau sholat di Baitullah. Aku akan melakukan hal-hal yang luar biasa hari ini. Aku akan tendang itu Muhammad ketika dia sholat di Baitullah. Nah, seperti kira-kira begitu. Nah, kalau kita bisa mengekspresikan itu di hadapan anak-anak pasti akan sangat suka sekali. Kemudian tak lama kemudian Rasulullah datang ke Ka'bah. Kemudian beliau sholat di sana dan Abu Jahal segera menghampiri Rasulullah yang sedang sholat dengan khusyuk. Perlahan-lahan dia mendekati Rasulullah. Saat siap menendang, tiba-tiba Abu Jahal lari ketakutan. Wajahnya begitu pucat. Orang-orang yang melihatnya kebingungan karena mereka tidak bisa melihat apa-apa ada di sana. Apa yang terjadi padamu, wahai Abu Jahal? Tanya temannya. Apakah kalian tidak melihat ada parit api yang membentang saat aku hendak mendekati Muhammad? Mengerikan sekali. Aku juga melihat sayap-sayap yang keluar dari parit api itu. Terang Abu Jahal ketakutan. Ternyata yang dilihat oleh Abu Jahal adalah malaikat yang berusaha melindungi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, andai Abu Jahal mendekatiku, malaikat akan mencabik-cabik. Gitu. Jadi ayah bunda, buku ini luar biasa, bisa menjadi bahan kita untuk bercerita kepada anak, gitu kan. Sekaligus juga mengenalkan hal-hal yang memang harus diketahui oleh anak, terutama tentang agamanya. Apalagi ini hal-hal yang gaib, jangan kemudian si anak kita biarkan. Nah, ini tadi dialog yang saya kutip ya di komik itu ya. Ada seorang anak yang kemudian tanya gitu, ya, malaikat itu diciptakan untuk membantu Allah ya. Berarti Allah lemah dong. Soalnya masih butuh pembantu. Justru sebaliknya,
Allah itu Maha Kuasa. Karena Allah Maha Kuasa, Allah memiliki kuasa untuk menciptakan malaikat agar melakukan semua perintah-perintahnya. Jadi ibaratnya raja. Dengan kekuasaannya, raja memiliki pengawal dan pembantu yang setia membantunya setiap saat. Hal ini menunjukkan dia punya kuasa, bukan lemah. Oh, begitu. Sekarang aku paham ya. Kira-kira begitu ya. Jadi menarik sekali buku ini kalau kemudian kita bisa bersama-sama dengan anak-anak kita untuk mengkaji ajaran-ajaran Islam. Ya. Lantas pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang lainnya. Malaikat tinggal di mana dan jumlahnya berapa? Di sini juga dijelaskan cara menjelaskannya. Terus kemudian apa saja pekerjaan malaikat sehari-hari? Nah, kita bisa menjelaskannya melalui buku ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya buku ini sebagai orang tua saya kira wajib kita miliki agar kemudian kita bisa memberikan penjelasan yang tepat kepada anak-anak kita dan anak-anak kita memiliki keimanan yang kokoh ya. Dia tidak ada keraguan lagi karena semuanya sudah dijelaskan di dalam buku ini. Demikian review singkat dari Kak Amam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian setidaknya ada referensi untuk memberikan penjelasan kepada anak. Nah, di akhir buku ini kemudian ada motivasi ya. Hidup bahagia karena mengimani malaikat. Apa saja itu? Di situ apa saja kebaikan yang akan didapat seseorang muslim dengan beriman kepada malaikat? Yang pertama, iman kepada malaikat akan menguatkan perasaan kita akan kebesaran Allah. Malaikat adalah makhluk yang dikaruniai kehebatan. Kehebatannya itu karena mereka diciptakan oleh Sang Maha Hebat, yaitu Allah. Iman kepada malaikat adalah perwujudan keimanan kita sebagai seorang mukmin. Dengan beriman kepada malaikat, kita sudah melaksanakan salah satu bagian dari rukun iman yang keenam. Dengan mengimani malaikat, kita akan mengetahui banyak hal dan rahasia alam semesta dan makhluk lainnya. Hal ini pada akhirnya akan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kekuasaan Allah, akan kemahasempurnaan Allah, yang pada akhirnya anak kita akan tumbuh rasa keyakinannya dan keimanannya, dan itu menjadi modal yang sangat mahal untuk anak-anak kita. Terima kasih. Demikian ayah bunda, bapak ibu sekalian ya. Ikuti terus channel Kak Amam ini. Saya akan mereview satu demi satu buku ini yang dalam bahasanya tentang iman dan Islam ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.